Iya, tahu. Gimana? Emang saya tuh lagi pusing, Mbak Rara. Pusing kenapa tuh, Pak? Waktunya rakyat tahu. Pak RT. Baru dibersihin kemarin kerja bakti. Udah numpuk lagi. Aduh. Bener nih. Rapat kemarin tuh emang harus ada kerja bakti lagi. Gimana ya? Pemirsa. Maaf banget ya nggak fokus. Habis ini lihat. Banyak sampah gini. Jadi banyak penyakit kan. Kita tuh sebenarnya harus menjaga kebersihan lingkungan, pemirsa. Jangan membuang sampah di sungai. Jangan buang sampah sembarangan. Jadinya kayak gini kan, numpuk. Gak sadar lagi. Pak RT bukan ya? Pak RT! Pak! Iya, Neng. Ada apa? Maaf ya Pak, mengganggu Pak. Gini Kenapa? loh Pak, saya sama teman-teman Karang Taruna lain tuh rapat lagi Pak kemarin. Soal pingin mengadakan kerja bakti di kampung ini lagi Pak. Supaya ya nggak banyak sampah kayak tadi Pak. Loh, di sungai belakang sana, sampahnya numpuk-numpuk Pak. Aduh, itu bakal jadi penyakit Pak. Kira-kira Bapak punya saran nggak Pak soal kerja bakti di lingkungan ini Pak, di kampung ini? Ya, saya sangat mengapresiasi ya kalian para pemuda melakukan inisiasi untuk kerja bakti, apalagi di sini gitu ya. Tapi kalian tahu gak, TPA Sarimukti itu sekarang sedang overload. Nah, jadi si TPA Sarimukti ini, kalau misalnya kita datangkan lagi sampah dari sini tanpa dikelola, itu bisa jadi masalah baru. Aduh, terus gimana Pak? Nah, alangkah baiknya kalau misalnya si ajakan kerja bakti ini kita alihkan untuk menjadi sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah mereka semenjak dari rumah. Menarik Pak, menarik. Itu gimana Pak caranya Pak? Nah, kebetulan sekarang saya mau ke tempatnya langsung, si orang yang punya ide ini. Udah, sekarang kamu mending ikut saya aja. Saya ikut Pak. Iya, kamu ikut. Ayo. Terus pemirsa gimana Pak? Ya udah. Pemirsa, sekarang ikut kami untuk belajar memilah sampah dari rumah. Ayo, ikut kami. Pak RT, ini saya mau dibawa kemana sih? Jadi tempatnya itu ada di Jalan Mekarsari, Jalan Turusan Bojong Soang. Tempatnya ini gak jauh dari jembatan Bojong Soang, yang di bawahnya ada Sungai Citarum. Nah, kita udah sampai nih. Ini di mana sih Pak RT? Bank sampah bersinar. Ini beneran Bang Pak? Iya. Dalamnya ada uangnya dong Pak? Ya iyalah. Di sini kamu bisa nuker sampah kamu jadi uang. Jadi uang? Beneran? Iya. Wah. Nah, udah daripada kita penasaran, udah kita langsung ketok aja. Ayo Pak. Ayo. Mangga. Pak RT. Nih, mangga. Ayo masuk. Nah, selamat datang di Bank Sampah Bersinar. Kira-kira ada yang bisa dibantu, Pak? Ya, jadi alasan kami datang ke sini itu kita ingin belajar dan tahu tentang pengelolaan sampah dari Bank Sampah Bersinar ini. Iya, saya juga penasaran sih Kak, sebenarnya Bank Sampah Bersinar tuh apa sih? Jadi sebetulnya Bank Sampah Bersinar itu bank sampah induk di Kabupaten Bandung. Jadi kami ini menerima sampah-sampah terpilah dari masyarakat dan nanti bisa dijadiin uang. Seperti barter gitu ya? Ya.
Selain di sini juga sebetulnya kalau untuk pelayanannya kita ada di 4 kabupaten kota di Bandung Raya. Jadi Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, sama Kota Cimahi. Oh, ada banyak juga ya Kak? Iya, sudah ada 855 bank sampah unit dan itu skalanya RT RW Pak. Nah ini kalau misalnya Bapak mau bikin cocok banget nih. Boleh menarik. Tapi ini nerima semua jenis sampah gitu Kak? Ya, hampir 5 semua jenis sampah. Boleh dilihat sebelah sini ada Ya. jenis-jenis sampah yang bisa diterima. Ada sampah plastik, logam, kertas juga bisa, sama ada kaca juga. Oh, banyak banget ya Kak? Iya, banyak yang bisa diterima. Ini bisa jadi uang semuanya? Semua yang ada di sini bisa jadi uang gitu. Nanti tiap jenis sampahnya itu ada harganya masing-masing. Oh, berbeda gitu Kak? Ya, beda-beda gitu. Jadi semakin terpilah sampahnya, semakin tinggi juga harganya kayak gitu. Nah Kak, sebenarnya aku pengen cerita ya, di kampung kita tuh emang pingin menangani sampah ya Kak, mengedukasi sampah gitu, menjaga lingkungan sekitar dari sampah. Nah, gimana sih caranya gitu yang tepat? Nah, Boleh iya, tahu? karena berdasarkan dari kabar-kabar yang sekarang beredar ya, banyak sekali TPA yang di mana-mana itu sudah overload, atau mungkin contoh yang mereka itu TPA Sari Mukti yang Iya. sudah sulit gitu ya, sudah penuh lah. Gimana sih caranya BSB ini menangani masalahnya atau menyikapi masalah ini? Sebetulnya yang jadi masalah itu bukan sampahnya Pak, tapi sebetulnya dari masyarakatnya. Padahal kalau kita penanganannya udah baik nih dari sumbernya gitu ya, kita udah milah sampahnya. Terus kita juga bisa nih kalau misalkan organik kita bisa langsung bikin kompos di rumah, atau misalkan yang anorganiknya bisa dijual ke bank sampah gitu. Jadi sampah ini bukannya jadi sesuatu yang bahkan jadi bencana, tapi malah mendatangkan keberkahan kayak gitu. Nah, salah satunya juga kenapa sih harus dari masyarakat, kita edukasi dulu masyarakat, kemudian nanti kita bantu penjemputan sampahnya ke bank sampah mereka. Jadi bank sampah unit yang tadi kataku ada 855 bank sampah unit. Nah, itu. Jadi kalau Bapak mau bikin, nah nanti bisa dijemput nih Pak. Kak, boleh dijemput nih sampahnya. Iya. Tapi apa sih Kak yang membuat masyarakat di sini tuh tertarik gitu sama BSB? Kan banyak tuh semacam jenis seperti ini gitu sistemnya. Tapi apa sih yang membuat orang lain tuh jadi poin di sini? Oke, sebetulnya selain dari segi lingkungan ya, mereka juga pasti lihat segi keuangannya juga. Untuk satu bank sampah unit, minimal banget mereka bisa dapat 200.000 per bulan. Itu dari sampah loh, padahal kan sebelumnya kita yang harus bayar 200.000 per bulan untuk diambil sampahnya. Tapi sekarang kalau kita milah sampah, mereka yang dapat uangnya. Jadi sebetulnya dari segi lingkungan, segi sosial juga mereka jadi bersosialisasi, terus dari segi ekonomis juga bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kayak gitu. Menarik Pak buat di kampung kita. Oh boleh. Iya tuh, boleh banget. Oh iya Kak, jadi sebetulnya perbedaan antara TPA dan bank sampah itu tuh apa sih Kak? Kalau TPA, kita kan biasanya kalau masyarakat itu sampahnya tercampur ya dari rumah. Jadi cuma dikumpulkan, diangkut, terus dibuang di TPA gitu. Jadi nggak ada pengolahan lebih jauh. Paling juga dari sektor-sektor informal kayak pemulung. Terus misalkan mungkin ada beberapa orang yang ngambil beberapa barang ya biasanya gitu. Nah tapi kalau bank sampah kita pakai circular economy. Jadi circular economy itu kita mengurangi sampah dari sumbernya gitu. Kita mengolah sampahnya dari sumbernya. Jadi masyarakat itu udah milah sampahnya, mereka juga sudah reduce, reuse, recycle. Nah nanti kalau udah dipilah sampahnya itu akan lebih mudah untuk di recycle. Jadi istilahnya kayak segitiga terbalik kalau di bank sampah. Kita ngurusin sampahnya dari sumbernya, banyak tuh sampahnya. Nah nanti ke TPA itu bakal mengerucut lebih sedikit sampah yang ke TPA kayak gitu, karena sampahnya banyak yang bisa dikelola. Sama kalau sebenarnya emangnya ada banyak gitu teh warga yang langganan datang ke BSB gitu? Ya ada dong, kayak contohnya bank sampah unit di Bank Sampah Bersinar. Yang Mau unit ikut unit coba juga. datang? Mau nggak? Ayo aja Boleh, sih. boleh. Boleh. Nah, jadi kali ini kita akan mengunjungi salah satu unit bank sampah. Mau tahu keseruannya? Jangan kemana-mana. Tetap di Waktunya Rakyat Tahu. Waktunya Rakyat Tahu.
Nah, pemirsa, jadi kita sudah sampai di salah satu bank unit Bank Sampah Bersinar di daerah Batu Nunggal. Ini ada namanya Bank Sampah Mulia. Penasaran gak sih sama warga di sini yang antusias buat ngejual sampahnya? Di belakang ramai banget, Pak. Ya, kita langsung Masuk aja. tanya aja. Ayo. Bank Sampah Mulia ini merupakan salah satu dari 1.783 bank sampah unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Tiap 2 minggu sekali, warga menyetorkan sampahnya ke sini. Ya, kenapa disambung di sini? Jadi ada 2 tujuan. Yang pertama, kita ngumpulkan sini berdampak kepada masyarakat yang ada di sini, berkumpul, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Oh, iya, iya. Antar tetangga-tetangga di Ya, sini ya, betul. Pak. Kurang komunitas juga lah ya. Ya, gitu. Iya, iya, iya. Segala macam. Ya bagus sih dampaknya kan kita saling mengenal. Iya, betul. Ya, baik. Ya. Jadi Bapak udah selesai nih Bang tadi? Sudah Oh, selesai. sudah. Ada beberapa item lah saya gitu. Tapi biasanya emang seramai ini, Pak? Buat Rame. Dari Ini pagi? Dari pagi jam 9 mulainya. Oh, oke. Nanti sampah-sampah di sini diangkut kemudian? Diangkut nanti habis sholat Jumatan baru diangkut nanti ada kendaraan. Nah, buat yang baru mulai jual sampah ke sini, simak nih alur penjualannya. Pertama, bawa sampah terpilah ke bank sampah terdekat. Kemudian, sampah yang terpilah akan ditimbang dan dicatat sesuai kategori. Setiap kategori akan diberi kode seperti P untuk plastik, K untuk kertas, B untuk beling, A untuk aluminium. Nah, dari kategori tersebut dibagi lagi menjadi kategori angka. Seperti P9 untuk gelas plastik berwarna, K3 untuk kertas buram, dan lain sebagainya. Setelah dicatat dan dijumlahkan, uang akan otomatis masuk ke tabungan kita. Oh, jadi gitu ya Pak RT? Nah, sekarang kita coba yuk pilah sampah dulu sebelum dijual. Berarti sebelum dijual, sampah itu harus dipilah dulu ya Pak RT? Bisa saja sampah tidak dipilah dulu, tapi akan mengurangi harga jualnya. Contohnya, jika menjual sekarung botol yang tidak dipilah, harga per kilonya hanya Rp1.500. Berbeda jika kita memilah tutupnya, kemudian melepaskan mereknya, harga jualnya akan lebih mahal. Taruh sini Pak. Nah, gini Pak RT alurnya. Ya. Menarik kan buat kampung kita? Ya, Jadi menarik. solusi yang terbaik. Biar sampah-sampah yang di kampung kita tuh nggak ada Pak. Jadinya Ya. bersih kan? Ya sama kan di sini juga warga tuh udah dapat brosur juga kategori Iya, sampah seperti betul. apa, ada P20, P21 dan sebagainya gitu. Banyak banget nih. kan macamnya Pak. Iya ini nih yang penting tuh waktunya rakyat tahu. Jadi ya ini harus kita laksanakan Ya di udah kampung kita kita. langsung kasih tahu Pak warga kita. Yuk Pak. Bentar dulu. Ini tuh rumahnya Pak RT ya? Iya Pak. Rumah Ya udah yang penting kita bersih Pak. Rumah saya dong nanti tempat sampah. Setelah kita berkunjung ke Bank Sampah Mulia, kita bakalan balik lagi nih ke Bank Sampah Bersinar. Bener banget nih, kita sekarang mau tahu kemana sih sampah-sampah ini berakhir? Waktunya rakyat tahu. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya tadi di dalam, terus kita udah jemput sampahnya juga. Nah ini sekarang di mana nih Teh? Ini gudang penyimpanan sampah-sampah dari 4 kota kabupaten di Bandung Raya. Oh ini gudangnya? Ya, gudangnya. Ini gudang sampahnya. Jadi di sini ada proses pemilahan lagi sebelum nanti dijual. Mau lihat? Kita coba lihat apa aja nih sampah yang Nah, ada di sini. ayo Teh. Boleh, Teh. Nah, di sini bagian yang kertas-kertas. Jadi kalau di gudang ini tuh udah dipisahin mana section yang kertas, mana section yang plastik, logam sama kaca. Bagian ini ada tray telur kayak gini juga laku nih yang kayak gini. Nah, sebelumnya aku pengen tanya, di sini bau nggak keciumnya? Enggak sih, enggak nggak begitu terlalu menusuk. Ya, Kenapa beda kan ya kalau misalkan kita kayak ditumpukan sampah di pinggir pasar Iya. atau di mana. Kenapa? Karena di sini udah dipilah sampahnya gitu. Jadi dari masyarakat tuh sampahnya udah bersih gitu. Mereka udah dibersihin sampahnya, udah dipilahin.
mana yang organik, mana yang anorganik gitu. Dan sebetulnya itu pun membantu sekali sama bapak-bapak yang milah sampahnya gitu. Jadi mereka juga memanusiakan manusia sebetulnya dengan kita milah sampah. Di sini juga ada yang bagian minyak jelantah juga di sini ada. Jadi dikumpulin di satu section biar nanti lebih gampang untuk dijual gitu. Jadi kalau udah mau dijual tinggal ngambil di satu tempat kayak gitu. Oh, jadi sampah-sampah tadi itu diolah lagi di sini? Ya, bener banget. Nanti setelah diolah, sampah ini dijadikan bahan baku untuk dijual lagi ke industrinya masing-masing. Wah, berarti efektif juga ya caranya. Selain mengurangi penumpukan sampah, juga bisa diolah jadi yang lebih bermanfaat. Aku penasaran deh, sampah-sampah di sini tuh biasanya perharinya itu berapa kilo yang masuk? Kalau perharinya bisa sampai ratusan kilo karena di sini ada 4 mobil yang bawa jemput sampah-sampahnya dari BSU ke sini. Jadi banyak sih yang bisa diterima. Berarti bisa aja sampai numpuk. Iya, bisa sampai ke atas sini. Ya, sampai atap. Jadi untuk si rotasinya itu jadi satu hari itu memang keluar masuk gitu atau misalnya Enggak juga sih. Jadi kalau untuk masuk pasti setiap hari ada. Cuman kalau untuk keluar itu biasanya pabrik itu punya namanya kuota gitu, minimal harus berapa ton gitu. Jadi mereka baru ngambilnya kalau udah terpenuhi kuotanya gitu. Nah di sini tempatnya ya buat milah. kalau ini untuk milah botol-botol plastik. Jadi di sini khusus botol plastik gitu. Nih di sini pakai konveyor alatnya. Jadi untuk memudahkan bapak-bapaknya untuk milahin sampahnya. yang dipisahkan itu sesuai ukuran warna. Sebetulnya kalau ukuran enggak sih, jadi lebih ke bahannya. Misalkan kalau botol plastik itu dia kalau kita lihat bagian belakangnya, itu kadang ada yang warnanya kebiruan, ada yang bening. Nah itu tuh beda harganya gitu. Jadi nanti makanya harus dipisahin lagi. Jadi istilahnya kalau misalkan ke pabrik tuh kita bener-bener nyiapin bahan baku mentah yang mereka tinggal produksi gitu. Berarti setelah dipilah ini dipres gitu teh? Ya nanti dari sini kan udah masuk karung-karung ini nih. Nanti masukin ke alat yang sebelah sana. Oh ini? Ya mesin presnya yang ini. Nah, tadi kan kita udah banyak ngebahas soal limbah anorganik. Nah, kalau di sini di BSB itu ada juga ngolah limbah organik juga gak? Kalau yang organik ada, kita pakai namanya metode maggot, tahu? Oh iya maggot. Nah, yang di sini magotnya, terus itu ada kandang bebek buat dikasih makan maggot ini nih. Ini sini Pak, PRT. Oh, mohon. Saya lihat bebeknya itu. Tertarik ya sama bebeknya ya? Wow. PRT. Sini kandang magotnya. Nah ini magotnya. Udah pernah dengar tapi udah pernah coba pegang belum? Belum. Pernah. Coba gini Pak. Nah kita coba kasih. Tuh. Ini yang masih kecil, ini masih putih. Iya, kalau yang putih dia tuh masih muda, jadi makannya rakus. Nah, kelihatan nggak yang warna hitam-hitam tuh? Nah, yang hitam itu dia udah mau jadi kepompong lah, semacam kepompongnya dia nanti mau berubah jadi lalat BSF. Jadi lalat BSF tuh beda sama lalat yang biasa. Jadi kalau lalat BSF itu dia tidak dia tidak membawa penyakit gitu. Beda kan kalau misalkan lalat hijau gitu ya kan gitu ya kadang bikin muntaber, mungkin ini ya penyakit gitu. Tapi kalau misalkan lalat ini dia tidak hinggap ke tempat-tempat yang kayak misalkan kotoran hewan, kotoran manusia, terus tempat-tempat yang memang dia tuh organiknya bersih gitu. Jadi yang seger-seger kayak misalkan buah busuk itu kan enak, masih enak kan baunya kan gitu. Lalat klimis. Klimis, milih-milih ya makanannya gitu. Nah ini maggot namanya. Makanya dia cocok untuk dibudidayakan, beda sama lalat-lalat yang biasa. Gitu. Dijual juga ya teh? Ya ini bisa dijual juga sebetulnya, baik itu telurnya atau ininya maggotnya. Kalau misalkan lalat itu susah kalau dijual, udah terbang-terbangan dia. Wah, lengkap banget ya di BSB ini. Jadi penasaran, siapa sih sosok di balik berdirinya Bank Sampah Bersinar ini? Nah, ada nih sosok hebat di balik kesuksesan BSB, yaitu Bu Vivi Raharja. Beliau mendirikan BSB karena melihat kondisi Sungai Citarum yang sangat penuh dengan tumpukan sampah. Ia pun tergerak untuk membuat bank sampah untuk mengurangi jumlah sampah di masyarakat. Wow, inspiratif sekali ya Bu Vivi ini. Iya dong, udah banyak penghargaan yang BSB dapatkan dari mengelola sampah, dari Adiwiyata hingga penghargaan MURI.
Wah, nggak kerasa ya Teh, udah jalan-jalan, udah Teteh ngejelasin di dalam ada apa, di gudang, di dalam. Ke bank sampah unit juga tadi ya. Iya, sampai ke bagot-bagot ya. Ada bebek tadi teh. Ya tinggal motong bebeknya aja belum Iya, ya? nah itu yang belum. Sebenarnya pengen tahu harapan dari BSB Bank sampah Bank Sampah Bersinar tuh apa sih Teh gitu? Sebetulnya kalau bisa aku bilang, kalau pengelolaan sampah melalui bank sampah itu bukan jadi apa ya, bukan jadi solusi yang terbaik sebetulnya. Kita itu cuma langkah preventif gimana caranya sampah ini biar nggak numpuk di TPA. Tapi sebetulnya harapannya bahkan bisa sampai skala semua RT RW di Kota Bandung, bahkan se Indonesia bisa bikin bank sampah. Makanya Pak, hot prospek Pak. Kampung kita, Pak. Iya, Silakan, itu Pak. ini sangat inspiratif ya, maksudnya kita sudah berarti melakukan hal yang benar ya, memilah dari rumah dulu untuk memudahkan pengelola juga gitu. Dari sumbernya. Ya biar langsung tetap dari jadi sumbernya. manfaat juga. Ini nih yang wajib rakyat tahu. Wih. Makanya ini, wah ini brilian lah pokoknya, well pisan buat founder perusahaan inilah gitu. Iya, Ya. iyalah. Begitu. Ya, paling. Ya saya pengen itu apa? Apa, Pak? Bebek goreng. Oh. Ayo tuh, Pak. Udah gede-gede Bayarnya bebeknya. bisa pakai sampah Pak kalau di sini. Oh bisa. Iya, Oh bawa ya dulu udah. nih sampahnya. Ayo Nah, ayo. ayo Saya tukar pakai sampah aja. Nah, gimana? Udah tahu kan cara mengelola sampah dari rumah? Udah dong, Pak. Banyak banget pengetahuan yang didapat dari Bank Sampah Bersinar ini. Nah, ini nih, waktunya rakyat tahu. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di 229 TV. Waktunya rakyat tahu.